Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua kita dalam keadaan yang tetap damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan saya bersyukur pagi ini kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah Gereja Reform Karismatik. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita. Kita bersaat teduh bersama-sama sejenak. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari bersama-sama kita baca. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah menyembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami dapat kembali lagi berjumpa di dalam ibadah Minggu Gereja Reform Karismatik ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah pemilik hidup kami. Oleh karenanya Tuhan kami beribadah kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam segala situasi Engkau ada bersama dengan kami. Oleh karenanya Tuhan kami beribadah kepadamu terus. Pimpin setiap kami. Tolong setiap kami sehingga kami dapat mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terlebih Tuhan untuk bersama-sama kembali disegarkan oleh firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Gembala kami Pendeta Elson Tan. Pimpin hamba-Mu, pimpin semua kami. Pimpin Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita boleh diberi kesempatan untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan di mana Minggu yang indah, biarlah firman Tuhan yang memberkati kita semuanya. Mari kita angkat satu pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Karena
Mari kita siapkan hati kita mau masuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian sebelum ini, di mana pemahaman lagu pujian yang akan kita naikkan dari Mazmur 42. Kerinduan kepada Allah. Seperti yang telah kita ketahui, Mazmur merupakan kumpulan nyanyian dan puji-pujian kepada Allah. Di pasar 42 ini berbicara tentang kerinduan kepada Allah. Pasal ini merupakan bagian kedua kitab Mazmur yang merupakan Mazmur Bani Korah tentang pemusik dan penyanyi liturgi. Apa yang akan kita lakukan ketika kita haus? Pastinya akan segera mencari minum. Dan minumnya bukan begitu pun rusa. Rusa adalah binatang yang tidak bisa menahan rasa haus. Jika mereka haus, bahkan mereka bisa saja melompati pagar batas kandangnya untuk mencari sumber air. Kita manusia diibaratkan seperti rusa. Ketika kita haus akan Allah, firman dan pengajarannya, jiwa kita senantiasa haus kepada Allah yang hidup, walaupun dalam hidup ini kita tidak bisa bertemu dan melihat Allah kecuali melalui karyanya. Oleh karena itu, janganlah gundah dan kalah dari dunia ini. Berharaplah kepada Allah, serahkanlah kehausan kita kepadanya. Bawalah rasa syukur kita kepadanya, karena dialah penolong kita dan satu-satunya yang dapat memuaskan haus kita. Mari kita angkat pujian ini seperti rusa yang haus rindu air. Rusa yang haus, rindu aliran sungai. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
Salam, selamat pagi, jemaat yang kasih Tuhan. Selamat berhari Minggu. Marilah kita hari ini beribadah penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan bahagia, penuh dengan semangat. Jemaat dikasih Tuhan yang berada di rumah, marilah sebelum kita beribadah, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Pada minggu ini, Tuhan begitu bermurah hati kepada kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah. Melalui rekaman ini, kiranya Tuhan urapin semua kami di rumah penuh dengan berfokus, dengan hati yang penuh dengan terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau urapin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sambung lagi, yaitu mengenai murka Allah. Hari ini dengan murka Allah yang keempat. Minggu lalu saya nyampaikan murka Allah yang ketiga. Murka Allah yang keempat, temanya adalah hati nurani yang murni. Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita baca dalam Alkitab. Silakan saudara-saudari yang di rumah untuk buka Alkitab, Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Saya akan bacakan sambil menetap anggota-anggota Mahkamah Agama. Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Ini satu komitmen seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, yang begitu banyak dia tulis surat ke dalam kitab Perjanjian Baru, sehingga banyak kota yang menerima suratnya, sehingga di dalam kota itu banyak jiwa dimenangkan. Sebelum kita uraikan tentang firman Tuhan dalam tema hati nurani yang murni, saya ajak saudara untuk cermati poin-poin hati nurani. Yang pertama, jangan percaya kepada hati nurani untuk melakukan perbuatan baik di hadapan Allah. Sebab hati nurani sering menipu manusia dengan menutupin diri dengan perbuatan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan percaya dengan penghakiman hati nurani, sebab ia sendiri akan dihakimi oleh Tuhan. Yang ketiga, jangan percaya pada keyakinan diri dari hati nurani, karena ia sendiri tidak berdiri pada dasar yang teguh. Yang keempat, jangan percaya pada keyakinan keselamatan dari hati nurani, sebab ia sendiri tidak percaya pada dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan hati nurani. Nah, kemudian saya sambungkan lagi. Dosa yang mengeraskan hati nurani. Kenapa hati nurani itu sulit sekali untuk berpegang teguh dengan kemurniannya? Karena adanya dosa, maka hati nurani itu menjadi keras. Sehingga ia tidak mau diajari. Kelihatannya kalau kita lihat fisik seorang manusia, memang sangat sulit diajari. Karena menyangkut hati yang nurani, yang murni itu. Karena sudah dikeraskan karena dosa. Karena dosa, maka sulit sekali hati nurani untuk merendahkan hati. Untuk merendahkan hati apa? Merendahkan hati untuk menerima kebenaran-kebenaran Allah. Saudara, kalau hati nurani yang keras,
Dia selalu menganggap dirinya itu benar. Dia selalu membenarkan dirinya sendiri dan mempersalahkan semua orang karena hati nurani yang keras. Kemudian, hati nurani yang keras tidak mau menerima kritikan dan tidak mau ditegur atas kesalahannya, sebab ia menganggap dirinya benar. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang hati nurani, yang dimasuk hati nurani yang murni, dalam yang kita cermati itu apa? Sebenarnya hati nurani yang murni akan menjadi guru yang baik bagi orang yang percaya kepada Kristus. Karena ketika dia percaya kepada Kristus, Roh Kudus akan menjadi guru di dalam hati nurani manusia tersebut. Kemudian kalau hati nurani yang murni telah mau belajar. Belajar apa? Belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan ketika dia belajar kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengajar hati nurani manusia itu. Sehingga orang yang percaya kepada Kristus senantiasa hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Amin. Saudara-saudari dikasih Tuhan, sejak murka Allah, hati nurani manusia itu ada hal-hal yang tidak pernah dia berubah. Saudara, hati nurani itu sejak manusia jatuh dalam dosa, maka hati nurani sudah tercemar dengan dosa. Kejatuhan dosa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Setelah mereka jatuh dalam dosa, maka hati nurani mereka tercemar kepada keturunan-keturunannya. Saudara dikasih Tuhan, maka manusia setelah jatuh dalam dosa, maka manusia itu, kepekaan mereka itu terhadap rasa bersalah itu sudah rusak. Manusia itu tidak pernah mau merasa bersalah karena rusaknya keberdosaan manusia itu. Saudara, sehingga dosa mereka merupakan antara Adam dan Hawa. Hubungan mereka berdua yang menjadi rusak sejak mereka makan buah terlarang yang membedakan yang baik dan jahat. Dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian 2 ayat 17, firman-Nya berkata, apa yang dikata Tuhan kepada Adam dan Hawa? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Itu perintah Tuhan. Sudah melarang Adam dan Hawa makan. Sejak Adam Hawa makan, maka mereka menjadi manusianya berdosa. Apa yang terjadi? Setelah Adam dan Hawa makan buahnya, maka mereka itu bisa melihat diri mereka masing-masing. Sebelumnya mereka tidak bisa melihat keadaan fisik mereka masing-masing. Karena waktu itu mereka ditutupi oleh sinar kemuliaan Allah. Setelah mereka makan buahnya, mereka merasa malu melihat satu sama lain karena teranjang dan merasa malu. Saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita membahas hati nurani ini yang telah menjadi pembaharuan di seluruh kitab Perjanjian Lama, saya boleh katakan kepada saudara, kalau saudara perhatikan
apa yang terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama tentang hati nurani. Maka waktu itu manusia yang jatuh dalam dosa itu selalu untuk memenuhi, membersihkan hati nurani, mereka mempersembahkan korban binatang. Mempersembahkan korban binatang agar bisa menembus hati yang merasa dosa ini, hati yang tidak benar ini, hati yang jahat ini akan dimurnikan. Contoh, kalau saya melihat dalam kitab Perjanjian Lama, ya, banyak yang saya lihat orang berbuat jahat atau dosa, hatinya tidak tenang. Ya, maka dia pakai potong binatang seperti kambing, domba, sapi, agar hati mereka tenang dan hati nuraninya jadi murni. Apakah itu benar? Silakan saudara menafsirkan sendiri. Saya ingat waktu saya kecil, waktu itu saya masih belum di dalam Tuhan. Mama saya selalu ingin saya itu, dosa saya itu semua itu dihapuskan. Menjadi orang punya hati yang penuh dengan suci, murni. Maka saya ingat setiap tahun sekali mama saya bawa saya ke satu tempat di mana bersembayang harimau putih. Harimau putih itu ya berupa patung. Mama saya selalu beli di pasar daging babi untuk ditaruh. Nah, kemudian untuk mempersembahkan supaya apa? Supaya melalui daging itu didoakan, maka saya waktu kecil itu mempunyai hati yang bersih dan yang murni. Nah, itu tradisi yang pernah saya dalam hidup masih mengingat hal itu terjadi. Satu tradisi. Saudara-saudari, bukan itu aja. Tentang makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani atau kebutuhan manusia untuk mencari bagaimana cara supaya hatinya murni atau dimurnikan. Saya pernah menjalankan itu sebagai seorang waktu itu masih belum kenal Tuhan, artinya belum jadi anak Tuhan. Saya pernah jalan itu selama 17 tahun. Saya untuk memurnikan hati saya tidak makan sapi selama 17 tahun. Saya tidak makan sapi, tidak minum alkohol, hanya makan sayur. Selama 17 tahun, ternyata hati saya tidak pernah damai, tidak pernah bersih. Nah, saya tidak mengerti waktu itu. Karena semacam satu ajaran, semacam suatu pemahaman yang saya tahu. Maka itu adalah kebutuhan-kebutuhan manusia yang dijalankan untuk bagaimana capai supaya hatinya itu murni. 17 tahun saya jalankan itu pun saya lihat hatinya tidak pernah murni. Saudara, sebelum saya kenal Tuhan sama setelah saya kenal Tuhan, itu 180 derajat berbeda. Setelah saya kenal Tuhan, saya tidak perlu ya untuk tidak makan ini itu. Saya tidak perlu untuk lakukan itu semuanya. Saya cuma butuh satu. Bagaimana hati saya dan bagaimana diri saya untuk sungguh-sungguh mengenal kematian Kristus, penderitaan Kristus. Itulah yang membuat hati saya damai. Dan saya tidak pernah hati saya murni, tapi saya dimurnikan oleh darah Kristus. Saudara dikasih Tuhan,
Mari kita baca firman Tuhan. Ibrani 9 ayat 9 sampai 10. Saya baca ayat 9. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Ayat ke-10. Karena semua itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman. Maka sayang sekali manusia itu untuk mencari bagaimana supaya hatinya bisa murni. Berbagai cara untuk ditempuh. Saya tempuh 17 tahun. Saudara dikasih Tuhan. Dari kecil saya tempuh. Saya 17 tahun. Tidak pernah makan sapi. Tidak minum alkohol. Selalu makan sayur-sayuran dan ayam. Ya, kemudian babi. Kemudian makan apa lagi? Bebek. Nah, itu aja makanan saya. Soal daging sapi saya gak makan. Kenapa? Menurut yang saya pahami, sapi itu susah. Kenapa? Tiap pagi dia ke ladang untuk membajak sawah. Sehingga kasihan katanya begitu. Saya tidak mengerti, saya gak makan. Ya, setelah saya dalam Tuhan, saya makan sapi. Ternyata sapi itu enak banget. Puji Tuhan. Apalagi sapi-sapi yang dari Jepang. Ternyata saya begitu bodoh. Saya sudah miss 17 tahun. Sekarang saya tidak mau tinggalan lagi. Saya mau habis-habisan makan sapi sampai Tuhan memanggil saya. Saudara kasih Tuhan, mari kita cermati lagi di dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara, Allah melihat bahwa darah binatang yang dikorbankan sebagai bayangan-bayangan Kristus cukup untuk mensucikan daging, membersihkan kenajisan seremonia, tetapi tidak bisa cukup membersihkan hati nurani. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada darah korban binatang yang bisa membersihkan hati nurani. Gak ada. Gak ada darah binatang yang bisa membersihkan hati nurani. Kalau kita lihat, saudara bisa baca di rumah, di kitab Yesaya 53. Saudara baca di rumah. Dan di Mazmur 51. Mazmur 51, Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan tentang perbuatan dia bersalah kepada Betseba. Maka Daud berkata di ayat keempat, Mazmur 51 ayat keempat, saya bacakan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kemudian ayat yang ke-9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin, saudara dikasih Tuhan. Tidak bisa dibersihkan dengan cara apapun. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi, untuk memberi kita hati nurani yang murni, hanya Yesuslah anak Allah yang sebagai korban di kayu salib dengan darah Kristus dan oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan mensucikan hati nurani kita semuanya.
dan perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Maka di dalam ibadah harus mempunyai hati yang murni. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat rupa. Arti rupa aja, betapa ganteng saudara, betapa cantik saudara, betapa kaya saudara. Tuhan tidak melihat. Tuhan lihat hati manusia. Hati manusia, hati yang murni, itulah hati yang berkenan kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan. Maka setiap manusia mau berjumpa dengan Allah. Setiap orang manusia mau menaikkan rohaninya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itu bicara hati. Hati bicara harus dimurnikan. Kalau dimurnikan berarti manusia tersebut harus benar-benar mengerti tentang matinya Yesus di kayu salib. Karena dengan darah Kristus, maka hati kita yang tidak murni dimurnikan oleh darah Kristus. Dan Roh Kudus yang kekal, yang telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sejak dia mati dan kebangkitannya. Itulah yang kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup melalui hati yang murni. Mari kita cermati firman Tuhan Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan mensucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dicatat, apa yang saya tadi sebutkan, semua ada ayatnya. Saya menyatakan apa yang saya katakan tentang hati nurani supaya kita bisa beribadah kepada Allah hidup. Semua dicatat oleh firman Tuhan. Saya bukan berdasarkan apa yang saya mengerti atau berdasarkan apa yang saya tafsirkan. Bukan. Berdasarkan apa yang dikatakan Allah melalui firman-Nya kepada saudara-saudari yang kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, binatang yang dikorbankan di dalam kitab Perjanjian Lama itu hanya menjadi ilustrasi anak Allah. Anak Allah yang tunggal 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus, yang datang ke bumi ini untuk siap dikorbankan sebagai mengganti pengorbanan binatang-binatang pada zaman sebelum anak tunggalnya ada di dalam bumi ini. Kan tidak ada cara untuk manusia itu punya hati bisa dimurnikan. Tidak ada cara. Kalau selama manusia hatinya tidak bisa dimurnikan, bagaimana manusia itu bisa mendapat keselamatan? Selama hati manusia tidak dimurnikan, bagaimana manusia itu kutuknya bisa dihapuskan? Selama manusia itu hatinya tidak bisa dimurnikan, bagaimana dosa-dosa manusia itu bisa dibersihkan? Gak ada cara jalan kecuali harus Yesus Kristus sebagai pengganti korban binatang-binatang yang telah ditentukan oleh Allah sejak murkanya kepada manusia. Saudara dikasih Tuhan, maka Alkitab itu begitu komplit atau begitu perfect. Ada dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru sama Perjanjian Lama itu dua bagian yang saling bersinambungan. Perjanjian Lama adalah gambaran tentang binatang-binatang itu. Perjanjian Baru adalah Kristus sebagai korban dengan darahnya yang mensucikan hati kepada manusia-manusia yang percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita hidup pada masa sekarang ini, di zaman modern ini,
di zaman penuh dengan teknologi ini, sejak adanya internet, mensos, itu nama media sosial, WhatsApp, Instagram, Telegram, handphone, saudara dikasih Tuhan. Saudara perhatian baik-baik. Dengan ada teknologi ini, bagaimana hati kita bisa murni dan dimurnikan? Apakah masih bisa? Silakan saudara untuk merenungkan. Apakah masih bisa hati kita pada zaman sekarang ini menjadi hati yang murni atau dimurnikan? Yang jadi masalah sekarang adalah menghadapi dasar yang sama, hati nurani. Kita menuduh kita tidak merasa cukup baik untuk menghadap Allah. Kenapa kita bisa merasa tidak cukup layak di hadapan Allah? Kita bisa merasa tidak cukup lagi untuk menghadap Allah. Kenapa bisa begitu? Karena hati kita bukan lagi kepada Allah di zaman modern ini. Hati kita semua kepada handphone. Pagi-pagi bangun, cari Tuhan atau cari handphone? Cari handphone. Ya, di handphone itu ada Instagram, ada WhatsApp, ya, ada email, ya, ada Alkitab. Ya, sampai baca Alkitab, sampai putar ke WhatsApp, sampai putar WhatsApp, putar ke Instagram, sampai putar ke YouTube, bermacam-macam. Ya saudara dikasih Tuhan, mana ada pagi-pagi itu buka mata, langsung, ayo mau cari Tuhan dulu, kita mau cari Tuhan dulu. Itu ada, ya, itu orang itu kok ada zaman sekarang ini orang itu orang pilihan. Justru pilihan itu, orang pilihan. Gak usah bilang saudara jujur aja. Gak usah bilang saudara-saudara di rumah. Saya sendiri pendeta. Pagi-pagi saya cari apa? Handphone. Saya bukan cari Alkitab. Kok saya bilang saya cari Alkitab, saya gak jujur. Handphone saya cari. Istri saya selalu bilang, kamu tidak pendeta, jangan cari handphone. Baca Alkitab dulu, berdoa dulu. Saya bisa lakukan cuma 1 hari. Besoknya juga lupa. Sebaiknya, saya katakan kepada istri saya, kamu kan istri saya berkata seperti itu. Saya berkata istri saya, kamu juga sama. Jangan lihat handphone dulu, baca Alkitab dan berdoa dulu. Dia juga lakukan cuma 1 hari. Besoknya juga pagi-pagi bangun, Elson, tolong bawa handphone saya ke sini. Nah itu. Jadi sulit. Saudara dikasih Tuhan. Maka saya bilang zaman sekarang bagaimana hati kita bisa murni. Sehingga kita merasa tidak layak lagi di hadapan Allah. Karena apa? Karena bergantung kepada teknologi ataupun mensos-mensos, internet dan WhatsApp dan di dalam handphone ini. Karena handphone ini ya mempunyai semuanya. Bukan itu aja saudara-saudari. Jika kita tidak mengerti, tidak paham yang dikatakan orang, kita tidak perlu tanya siapapun. Dan pun tidak perlu tanya Tuhan. Tanya Mr. Google. Ada Tuhan kedua, yaitu Mr. Google. Ya. Langsung buka, kita tahu semuanya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Coba saudara bayangkan. Sejak Adam jatuh dalam dosa. Kemudian manusia sudah tercemar dengan dosanya. Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Kemudian sampai bangkit, Rasul Paulus menulis surat-suratnya sampai kitab Wahyu, katakan akhir zaman. Manusia tidak pernah berubah. Sampai hari ini manusia itu tidak ada perubahan. Betapa kerasnya hati manusia.
hati manusia terlalu keras. Karena handphone ini sangat mempengaruhi hidup kita. Ya, zaman saya waktu dulu, mau lihat TV aja cuma hitam putih. Itu pun saya cuma bisa lihat cuma seminggu sekali. Ya, pagi-pagi kita bangun, kita kumpul di belakang rumah. Saya teman-teman, main apa? Main apa? Main kartu. Itu dengan ya kartu gambar-gambar. Atau main kelereng. Ya, kemudian main apa lagi? Main tuh kapal-kapal. Main kapal-kapal tahu di air pakai jeruk apa? Jeruk bali. Ya, jeruk bali itu kulitnya dipotong. Itulah kapal-kapalnya. Gak ada lain. Gak seperti zaman sekarang, jauh. Saya lihat anak saya kalau bapak mamanya hilang, dia tidak cari. Oh, handphone dia yang, waduh, luar biasa dia cari. Saudara, saya jujur. Ya, handphone hilang, bisa saya kebingungan. Ya, Alkitab hilang, saya tenang-tenang saja. Nah, ini yang masalah. Sebenarnya Alkitab hilang, kita harus keringatan dingin. Waduh, gimana ini? Sampai ini Alkitab hilang, gimana? Kita tenang-tenang aja, seperti nggak bersalah. Kalau handphone kita hilang, waduh, kita bisa bingung semuanya. Itulah saudara dikasih Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Betapa rusaknya hati nurani kita tentang kebenaran ini. Memang benar yang kita ini tidak layak lagi untuk datang menghadapi Allah. Saudara dikasih Tuhan. Mengenai viral-viral informasi di medsos yang saya sampai sekarang sungguh-sungguh tidak pahami. Tidak pahami. Setiap orang lihat di medsos dengan video viral-viral untuk mengadakan mendonasi. Sehingga orang tergerak untuk mendonasi sampai berjuta-juta kepada yayasan sosial dan pelayan sosial. Sedangkan gereja menyatakan untuk menggerakkan supaya hati jemaat untuk mendonasi gereja untuk kepentingan bersama yang memberikan donasi sekecil bukan jutaan, ratusan ribu. Nah, saudari kasih Tuhan, manusia itu merasa dia kalau sudah menyumbang dengan apa yang dia lihat dengan viral itu, dia merasa bahwa hati manusia itu merasa enak dan dia merasa melakukan sesuatu yang baik dan merasa murni hatinya. Padahal pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memberitakan Injil, misioner-misioner yang masuk ke dalam desa-desa, kebutuhan rumah Tuhan yang lebih utamakan, tetapi tidak menggerakkan hatinya. Saudara, atau saya boleh katakan begini, ritual-ritual tentang pengampunan dosa, ritual-ritual tentang pertobatan. Mereka mengadakan ritual-ritual dengan jalan-jalan manusia itu tidak akan noda-nodanya bisa hilang. Kematian tetap terasa mengerikan. Karena hati nurani kita sudah tercemar. Karena hati nurani sudah tercemar, maka kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan dengan ritual-ritual. Contohnya ritual-ritual yang mengerikan, saya boleh kasih berapa pandangan. Orang merasa dia bersalah kepada orang tuanya. Selama orang tuanya hidup, dia tidak melakukan baik kepada orang tuanya. Tapi setelah orang tuanya sudah meninggal, sudah dikuburkan di kuburan, maka dia melakukan ritual ke kuburannya. Bawa babi, bawa ayam, nasi hainam, ya, bawa ayam goreng, ya, kasih wine dan segalanya. Di sana dia sembahyang kepada orang tuanya untuk minta pengampunan, ya, bertobat, lainnya. Ritual seperti itu masih banyak, sangat banyak.
Ya, sangat banyak. Saya dengan mata saya melihat ada di pihak keluarga saya juga melakukan itu. Contohnya itu cembeng bahasa Hokkiennya ya, tetapi bahasa yang lebih jelas saya tidak gitu paham, tapi ada orang mengatakan hari untuk sembahyang kuburan. Orang bermacam-macam, beri ini, bahkan beri rumah yang paling besar. Rumah dibuat dari kertas, ada pesawat, ada helikopter, ya, kemudian ada TV. Karena dia merasa bersalah waktu orang tuanya hidup, dia tidak memberikan yang baik, sehingga setelah orang tua meninggal, dia akan melakukan sesuatu supaya hati mereka tenang dan murni. Saya nggak tahu setelah bakal dia terima atau enggak. Saya dengar kesaksian. Ya, saya kan orang Medan, jadi saya banyak kesaksian itu. Ya, ada yang berkata kepada saya setelah dia bakar itu rumah dari kertas, ya, yang ada pesawat, yang ada handphone, yang ada kemudian ada helikopter, ya. Kemudian ada mobilnya itu, wah, Ferrari lagi. Nah, kemudian setelah bakar selesai, nah, katanya kesaksian dia, berapa hari kemudian dia bermimpi. Nah, orang tuanya telepon dia. Nah, misalnya itu orang teman saya namanya Amoy. Amoy, terima kasih ya, terima kasih banyak. Kamu begitu perhatian saya. Ternyata di sana sudah bertahun-tahun saya itu kedinginan, kurang makan. Kemudian saya kurang baju. Nah, sekarang kamu sudah kirim, saya sudah terima. Rumah saya gede sekarang, ya. Kemudian kamu sudah kasih saya mobil, ya. Kamu sudah kasih saya helikopter. Dan kamu kasih pesawat. Sekarang saya kemana-mana sudah nggak susah. Terima kasih ya. Nah, orang si Amoy itu merasa senang lakukan itu. Saya bingung ya. Kenapa tidak bisa lakukan kepada Tuhan yang benar? Itu pertanyaan sampai sekarang. Saya juga bingung sampai sekarang. Ya, satu. Kedua, ketika mereka membawa ritual itu untuk hari sembahyang kuburan, mereka bisa bawa satu ekor babi loh. Ya, kalau kasih ke gereja, waduh, puji Tuhan benar-benar. Banyak orang bisa nikmati makannya. Bisa kasih juga. Bermacam-macam. Saya juga bingung setelah yang dipersembahkan yang makan siapa? Ini pertanyaan, silakan saudara menafsirkan sendiri. Saya tidak tahu, tapi itu yang saya sebagai orang Medan yang paling kuat di Torah itu, yang saya tahu. Saya tidak bertentang itu, cuma saya tidak mengerti. Kalau saudara yang bisa memahami, kalau ketemu saya, tolong jelasin saya. Apakah itu dia terima atau enggak? Kalau terima, puji Tuhan. Kalau nanti suatu hari saya nggak ada, tolong juga, ya, beri kasih saya rumah-rumah seperti itu. Ya, daripada kita hidup sekarang di bumi ini mau cari rumah susah kan? Banyak on kontrak pun nggak bisa bayar. Ya, kalau kita di sana ada rumah, ya, mau apalagi pesawat pribadi itu berapa miliar, benar? Ada helikopter, Ferrari. Waduh, saya belum tahu. Ya, kalau sana bisa terima, puji Tuhan. Kalau misalnya bisa terima, nanti tolong kasih tahu saya catat nama saya. Kalau saudara nanti suatu hari bisa tolong kirim saya ingat nama saudara. Ya, puji Tuhan. Ada ritual yang lebih ekstrim. Sebelum saya kenal Tuhan, jadi kalau kita sial, oke, kita berdosa, sial. Supaya kita nggak sial, maka orang itu mengatakan harus mandi 7 bunga. 7 bunga kembang. Setelah bunga dimandikan, bunga itu harus ambil ke persimpangan jalan. Untuk tahu di tengah-tengah, agar sial kita buang ke sana. Saya pernah lakukan itu. Saya buang, saya mandi 7 bunga. Saya buang ke sana. Sialnya hilang gak? Tetap sial kok, saya bilang. Gak ada gak hilang. Nah, itu ritual. Nah, 7 bunga. Saya sampai merasa kesal gak hilang, saya beli 7 kali 70, yaitu 490 bunga. Saya mandi, saya celap ke dalam. Saya celup ke dalam. Saya buang ke jalan, saya buang ke sungai. Saya buang semua. Hilang gak? Enggak juga. Jadi bermacam-macam ritual yang dibuat oleh manusia. Untuk apa?
untuk supaya dia punya hati yang merasa murni dan layak di hadapan yang maha kuasa, yang maha besar, yaitu Allah. Saudari kasih Tuhan, mari kita cermati lagi ritual-ritual tentang najis. Mari kita buka firman Tuhan. Markus 7 ayat 15 sampai 23. Saya bacakan. Ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkirkan dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamannya itu. Saudara kasih Tuhan, ketika Yesus menjelaskan, tetapi muridnya tidak mengerti, maka muridnya masuk ke satu ruangan untuk bertanya kepada Yesus tentang perumpamaan itu. Ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ayat 19, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Saudara kasih Tuhan, semua makanan halal. Ini Yesus katakan. Di dalam kitab perjanjian lama, ada ini gak boleh makan, ini gak boleh makan, ini gak boleh makan. Di dalam kitab perjanjian baru, semua boleh makan. Saya hidup di dalam dua kitab perjanjian ini, di dalam rumah tangga saya. Tergantung istri saya, baca di kitab perjanjian lama atau kitab baru. Waktu istri saya baca di kitab perjanjian lama, rumah saya pertama tidak ada daging babi. Tidak ada makanan yang kakinya, kukunya belah. Gak ada. Saya berpuasa selama dia baca sampai selesai. Ketika masuk kitab perjanjian baru, nah ini ayatnya. Maka kita nikmati lagi makanan-makanan itu. Tergantung musim. Jadi saya kadang-kadang bingung. Sebenarnya boleh makan atau tidak boleh makan? Katanya makan babi nanti stroke. Saya punya teman Eyang 98 tahun. Makan babi, makan durian, makan kambing. Ya. Terus apa mau makan? Umurnya 98 tahun. Teman saya satu lagi 50 tahun lebih. Apapun gak makan. Semua diet. Mati juga. Saya gak ngerti ini. Jadi saya ikut istri saya makan karena dia masak. Benar. Jadi kita ya harus bisa ikuti apa yang dikatakan bos yang di rumah, yaitu istri. Makanya saya selalu doa dia baca kitab perjanjian baru. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita bicara ini, ya, hati orang. Kenapa hati orang? Mari kita baca ayat 21. Sebab dari hati orang timbullah segala pikiran yang jahat. Apa pikiran jahat? Yang dikatakan Yesus. Pencaburan, pencurian, pembunuhan, ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23, semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam hati. Itulah yang katakan menajiskan orang. Bukan makanan, hati. Maka saya katakan hati itu penting sekali. Hati sama pikiran itu dua berbeda. Kalau pikiran jahat, hati yang baik, itu orang paling jadi orang bodoh. Tetapi kalau pikiran baik, hatinya jahat, waduh, itu orang benar-benar
Jak beliau. Jak beliau artinya makan gak akan habis. Wah, itu luar biasa. Maka hati itu tidak boleh jahat. Persembahan Kain dan Habel. Kenapa persembahan Habel terima? Karena masalah hati. Hati Kain itu jahat. Maka Tuhan tidak mengindahkan persembahan itu. Jadi kalau hati kita jahat, hati kita yang saya sebutkan seperti yang dikatakan Yesus, maka apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu adalah najis. Maka hati itu penting sekali. Tuhan selalu melihat hati. Saya bukan pintar. Saya juga tidak pandai untuk berbahasa yang baik. Saya juga bingung kenapa Tuhan pilih saya jadi hamba Tuhan. Ternyata Tuhan tahu hati saya. Muka saya sama hati saya sangat tidak bisa disamakan. Muka saya saudara lihat, mungkin orangnya tidak punya hati yang baik. Tapi hati saya sangat lemah lembut. Ya. Kalau saudara lihat saya sebelum saya kenal Tuhan sama setelah kenal Tuhan, dua berbeda. Bagaimana membuktikannya? Istri saya, teman-teman saya yang kenal saya sebelum saya jadi hamba Tuhan. Saya hatinya gak bisa belas kasihan pada orang sebelum jadi hamba Tuhan. Pagi-pagi saya bangun, saya lihat siapa yang saya mau makan. Kenapa? Bicara apa? Bicara saya bagaimana saya dapat untung. Saya gak ada belas kasihan pada orang. Ketika saya jadi hamba Tuhan, maka istri saya selalu ngomong, kenapa jadi orang lemah? Kenapa jadi orang yang penuh dengan belas kasihan? Karena hati sudah diubah Tuhan. Diubah Tuhan dari mana? Karena saya selalu belajar, terus belajar tentang penderitaan Kristus, tentang kematian Kristus. Itulah Roh Kudus yang selalu mengajar hati saya. Jadi kontrol hati saya bukan diri saya, tapi Roh Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah tercemar dengan hati yang keras. Kalau kita tercemar hati yang keras, maka kesombongan, kesikap kita mementingkan diri sendiri, sehingga kepahitan, nafsu, iri hati, ketakutan, tindakan-tindakan yang berlaku karena semua adalah perbuatan yang sia-sia. Kenapa hati manusia harus disucikan darah Kristus? Karena semua manusia tidak memiliki kehidupan rohani di dalam Kristus. Jarang sekali, bukan gak ada, tapi jarang sekali ada. Manusia harus hidup di dalam Kristus yang benar-benar mengikuti setiap pedoman-pedoman Alkitab. Yesus katakan satu kata di dalam firman Tuhan. Kalau mau ikut aku, pikullah salib. Apa yang dia sebagai figur yang menderita, kita pun akan menjalankan hidup untuk penderita. Penderitaan kita dengan penderitaan Kristus dua yang berbeda. Penderitaan kita bukan penderitaan fisik, tapi penderitaan batin. Tahan gak ngomong orang? Tahan gak dicaci maki orang? Tahan gak dihina orang? Penderitaan Yesus sudah batin, fisik lagi. Beda. Saudara kasih Tuhan. Semuanya tidak berasal dari hidup baru. Semuanya tidak berasal dari kematian dan memimpin kepada kematian. Satu-satunya jawaban pada zaman modern ini, saat hati murni kita bangkit dan menuduh kita kemana kita harus berpaling. Kita bangkit, kita mau paling kemana? Supaya hati kita dimurnikan. Jawabannya adalah kita berpaling kepada Kristus. Kita berpaling kepada penderitaan dan kematian Kristus dan darah Kristus. Inilah satu-satunya yang bisa memberikan kepada saudara dan saya dengan hati yang murni. Dan kita akan diberikan kelegaan di dalam hidup yang penuh dengan damai sejahtera sampai dalam kematian kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari saudara cermati semua. Dengar khotbah
tentang murka Allah, mau 1, kedua, ketiga, keempat, jangan dengar sekali. Harus dengar berulang-ulang kali. Ketika saudara dengar sekali, mungkin saudara dapat poin cuma hanya 10%. Ketika saudara dengar kedua kali, tingkat jadi 30%. Ketika saudara dengar ketiga kali, tingkat jadi 60%. Saudara dengar lagi keempat kali, tingkat jadi 80%. Saudara dengar kelima kali, saudara mengerti semua firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Ini ada sedikit masuk tentang pengajaran. Tetapi tujuan dari firman Tuhan yang saya khotbahkan adalah pengijiran. Karena saudara, pada hari ini kita sudah mengalami COVID-19 dan krisis ekonomi. Jadi bagaimana kita untuk hidup yang akan datang, kita tidak tahu. Hidup besok pun saya tidak tahu. Karena hari ini kita punya kesempatan belajar. Marilah saudara belajar benar-benar tentang firman Tuhan ini. Kira Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas Engkau mengajar kami, membuka hati kami. Dengan hati kami yang telah tercemar dengan dosa, sehingga hati kami begitu keras. Maka Tuhan membuka hati kita kembali, supaya kami dibuka hati kita kembali, supaya kita tidak terinfun dengan kejahatan, pencaburan, pencurian, pembunuhan, penjinaan, serakaan, dan kelicikan, hawa nafsu, dan sebagainya. Maka Tuhan, supaya kita tidak menajis di dalam apa yang di dalam diri kita, maka Tuhan taruhkanlah kami pengajaran, yaitu Roh Kudus yang memimpin hati kita, supaya hati kita dibenarkan oleh Tuhan, hati kita disucikan oleh Tuhan, hati kita menjadi hati yang baru, yang bisa selalu berhadapan dengan Allah. Tidak merasa bahwa kita tidak layak, tapi merasa kita layak di hadapan Allah, karena kita sudah mengenal Kristus secara benar. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan saudara-saudari yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, marilah kita bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman Lucy bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam semua jemaat dikasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, dan selamat berhari Minggu. Amin.